Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini kita akan update on-chain analysis, mungkin update-nya setelah pergerakan yang cukup besar yang terjadi di market nih ya. Apa yang dilakukan para bandar, retailers, dan miners? Jujurnya, waktu gue lihat datanya gue rada kaget nih ya. Wah, begini ya? Gue gak nyangka datanya bakal kayak begini. Tapi ya lagi-lagi ya, kita ini adalah channel data dan fakta. Ya kita harus mempertimbangkan semuanya. Begitu ya. Nah tapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan karena ini bentuknya on-chain ini bukanlah daily ya. Jadi kita nggak update setiap hari. Jadi kita akan coba penjelasan dulu. Apa itu on-chain analysis? Jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency karena on-chain ini menganalisa data blockchain. Maka dari itu disebut sebagai on-chain analysis begitu ya. Kenapa menarik untuk diperhatikan data dari blockchain ini? Karena sifatnya immutable, tidak bisa diganggu-gugat ya. Jadi contoh paling klasiknya adalah transaksi pertama di Bitcoin Network yang terjadi antara Halvini dengan Satoshi Nakamoto. Itu akan menjadi transaksi pertama di Bitcoin dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah maka karena sifatnya immutable, kita bisa melihat pergerakan para bandar. Nah di Indo paling suka tuh para bandar ya. Wah bandar ya. Nah tapi justru dengan kita melihat on-chain ini, kita malah bisa melihat para bandar itu tidak selalu benar gitu. Kadang-kadang bandar akumulasi di tempat yang salah, dia TP di tempat yang salah dan seterusnya. Jadi on-chain ini bukanlah pengganti technical analysis ataupun fundamental, tetapi adalah suplemen tambahan supaya kita semakin akurat ya, lebih akurat lagi dalam apa? Ya, dalam menganalisa market begitu. Bukan ini ya, bukan mendukun market ya, jangan sampai salah loh ya, menganalisa market dan bikin scenario ya. Bukan prediksi pasti begini, pasti begitu ya. Karena kalau udah pakai pasti-pasti yang ada malah pasti loss ujung-ujungnya. Ya nggak pasti loss juga sih, tapi probabilitas untuk lossnya besar begitu ya. Oke, seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin Exchange Net Flow. Kenapa Net Flow? Karena Net Flow ini adalah selisih. Kalau lu cuma lihat outflow maka itu datanya cuma setengah begitu ya. Nah untuk Net Flow ini kita akan pertama kita akan bahas dulu mengenai Exchange Net Flow dengan All Exchange ya. Jadi gini, ini semua exchanger yang masuk ke sini ya, Bybit, Binance, apalagi nih FTX udah mati ya. Gate.io, Gemini, semua ini bahkan Indodex pun masuk di sini ya. Ini akan diperhitungkan apakah terjadi outflow atau inflow pada hari itu ya. Nah, inflow itu ditandakan dengan warna hijau seperti di sini. Sementara outflow adalah warna merah. Nah, outflow menunjukkan possible buying ya. Possible buying artinya gimana? Artinya para bandar dan retailers membeli Bitcoin dan mengeluarkan Bitcoin itu dari exchanger ke wallet kemungkinan besar. Karena kalau dikirim lagi ke exchange yang ada di sini salah satunya, ya berarti akan masuknya jadi ya seri gitu. Karena dia outflow tapi inflow ke exchanger yang di sini gitu. Nah makanya kalau terjadi outflow seperti ini menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar mengirim ke wallet mereka. Bisa hardware wallet ya seperti OneKey, Trezor, apalagi namanya ya, Ledger ya, atau ke hot wallet begitu ya. Nah sementara inflow itu kebalikannya ya. Nah contoh kasus yang paling ekstrimnya adalah di sini, waktu bottom. Waktu bottom Bitcoin sampai nyentuh 15 ribuan ya, buat lo yang nonton DCWT dapat tuh harusnya ya. Ya tapi jujurnya zaman itu nggak banyak sih ya. Nggak banyak lah yang nonton di sini ya. Yang ada malah maki-maki gua. Padahal kalau lu beli di situ, lu beli bersama para bandar. Lu bisa lihat di sini ya. Waktu di angka ya pokoknya dari Bitcoin drop dari 20.000 sampai ke 15.000, itu outflow ada 39.000, outflow lagi di sini 39 dua kali nih, 39.000 2 hari berturut-turut, lalu 31.000, 30.000 dan seterusnya ya. Ya, jadi buat lo yang beli di 15.000 boleh bangga ya, karena lo dapat bottom dan lo beli bersama-sama dengan bandar-bandar besar di sini ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini inflow. Kalau inflow itu menunjukkan possible selling. Nah, ambil contohnya di mana ya? Possible selling tuh di daerah sini kayaknya ya.
Nah, ini. Nah, possible selling, dia masuk inflow dan market turun. Begitu. Pasti nggak bang? Nggak ada yang pasti. Ya. Tapi ini menunjukkan data on-chain bahwa para bandar cenderung memasukkan BTC dari wallet mereka ke exchanger. Nah, logikanya mau ngapain? Ya kemungkinan besar melakukan penjualan. Pasti nggak? Ya nggak. Tapi kemungkinan besarnya melakukan penjualan. Ya, gua harap lo udah ngerti cara penggunaannya. Kita langsung ambil aja data yang baru-baru ini. Ini data yang jujurnya membingungkan ya. Kita bisa lihat ini adalah outflow terbesar di bulan ini ya. Di bulan ini nggak ada yang lebih besar daripada sekarang ya. Bahkan sampai ke April juga belum ada yang sampai sebesar sekarang. Outflow sebesar 22,359 Bitcoin. Itu berapa miliar ya? Lu hitung sendirilah, gua malas ngitungnya. Banyak pokoknya ya. Nah, apakah ini bisa menjadi satu bukti bahwa reversal akan terjadi, atau minimal gini, menambah satu data bahwa para bandar melakukan outflow di sini, alias possible selling, possible buying ya. Nah, ya lagi-lagi ya, ini adalah data yang kita tambahkan lagi ke skenario bullish kita gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat miner seperti biasa masih tidur ya. Setelah halving kadang-kadang suka begini ya. Setelah halving tuh dia suka ya gini deh, simple ya. Lu kebayang sih lu jadi miner, tiba-tiba profit lu tuh kayak berkurang setengah gitu setiap kali lu berhasil mining ya. Ya pasti mereka pusing lah gitu ngaturnya ya, karena ini per 4 tahun sekali juga. Jadi mungkin itu penyebab utamanya. Jadi net flow miner kita mungkin ya kita nggak perlu lihat terlalu dalam karena ya memang datanya random banget dan cenderung low volume juga gitu ya. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah gimana dengan para trader futures? Ini secara spotnya kan mulai mendukung nih, mulai mendukung ada terjadi possible buying gitu. Walaupun ironisnya di angka 61.000 malah inflow di sini ya. Nah, apakah para bandar itu mulai berspekulasi bahwa market bisa naik lagi ke atas ya? Nah, coba kita lihat data data leverage ya, apakah mendukung atau tidak. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan Bybit sedang ada event SEA Games kompetisi trading derivatif. Ya, kita bisa mendapatkan hadiah sampai 1,9 miliar rupiah ya, alias 120.000 USDT dengan kurs 16.000 biar gampang hitungnya ya. Nah, ini event berlangsung, atau lebih tepatnya sekarang kita sudah bisa mendaftar ya, karena pendaftaran itu dibuka dari tanggal 6 Mei ya. Jadi sudah bisa kita lakukan pendaftaran ya, dan bahkan sudah ada pendaftaran juga sih ya. Paling banyak di mana? Dari Indonesia. Luar biasa ya. Jadi buat lo yang mungkin nggak punya skill olahraga ya, nggak bisa menjadi atlet di SEA Games beneran, ayolah jadi trader yang bisa membawa Indonesia menang gitu ya. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, aturannya itu yang pertama periode acara 6 Mei sampai tanggal 20 Mei. Periode pendaftaran 6 sampai 20 Mei. Kompetisinya dari 8 sampai 31 ya. Nah, ini semua hanya berlaku untuk yang tinggal di ASEAN saja, makanya namanya SEA Games, dan sudah harus verifikasi level 1 atau 2. Pengguna juga harus mengklik tombol daftar untuk bisa partisipasi dan seterusnya ya. Minimal aset bersihnya itu 100 USD untuk di akun Bybit-nya. Untuk mengakumulasi volume trading nilai minimal 100.000 USD selama kompetisi gitu ya. Nah, buat lu yang tertarik ya silakan dibaca dulu satu persatu ya. Apabila sudah cocok ya bisa ikutan. Acara ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah kompetisi volume trading ya, otomatis gampang ya, ini self explanatory. Tim yang dengan volume terbesar akan menang, kasarnya seperti itu ya. Nah, itu gambarannya. Selanjutnya ada juga di sini acara kedua adalah seberapa besar kita profitable. Ya, ini LNR. Jadi kita tuh lebih ya profitnya berapa gede sih. Nah, semakin besar profit kita, maka kemungkinan kita untuk menang acara kedua semakin besar ya. Yang ketiga adalah promo peer to peer, di mana kita bisa memenangkan 8.000 USD ya. Caranya gimana? Lu bisa baca dulu, apabila sudah cocok bisa ikutan. Intinya lu bisa dapat airdrop sampai 10 USD dari hanya deposit 100 USD. Jadi bisa dapat cashback sampai 10% ya.
Nah, buat lo yang tertarik, silakan baca dulu syarat dan ketentuannya. Apabila cukup pas di hati, enak nggak ada ganjelan, bisa ikutan ya. Sekali lagi ini sudah bisa terbuka untuk pendaftaran. Buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan dan mulai trade di Bybit. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Ini adalah bahasa keren dari leverage-nya makin naik, makin besar berarti ya. Nah, ini kalau kita lihat peak dia itu di 2022 ya. Ini peak leverage terbesar nih dalam beberapa tahun ke belakang. Nah, di sini kita bisa lihat market ini meningkat gara-gara apa? Ya, ini secara dari ini ya, perspektif dari futuresnya ya. Dan kita bisa lihat di sini ternyata peningkatan kemarin ya dari tanggal 14 Mei ke tanggal 15 Mei itu terjadi sepertinya karena leverage. Karena dari posisi spotnya tanggal 14 malah inflow ya. 14 inflow, miners 14 tuh basically nggak ngapa-ngapain. Outflow sih tapi kecil banget lah volumenya. Jadi nggak terlalu ngaruh ya. Nah, jadi bisa dibilang penyebab dari Bitcoin bisa mencapai ke angka 66.000 itu lebih karena posisi futures ya, berarti posisi longnya kemarin banyak ya. Banyak yang buka posisi long sehingga estimated leverage ratio naik ke atas bersamaan dengan harga. Oke Bang, kalau kayak gini ada resiko nggak Bang? Ada risiko. Kenapa? Karena leverage-nya naik. Nah, saat leverage-nya naik dan misalkan nih posisi long-nya terlalu overconfident. Misal ya, ini posisi long di sini udah di atas nih ya. Nah, mungkin beberapa TP, beberapa masih dipertahankan posisi long-nya. Ada yang pasang misalkan dia trailing stop loss gitu ya dan seterusnya. Nah, buat orang-orang yang mungkin FOMO nih, wah gila ngepam misalkan. Dia buka lagi posisi long di sini yang baru. Buka setelah ngepam gitu misalkan, nggak pakai setup, nggak pakai apa, buka. Nah, posisi long di sini yang baru ini bisa lebih mudah untuk terkena likuidasi tentunya dibandingkan dengan yang long yang di bawah sini kan, ya dong, logikanya ya. Nah, kalau sampai long di sini terlalu banyak ya dan market pelan-pelan turun, nah di sini posisi longnya bisa masuk ke dalam kategori overconfidence. Nah, saat dia overconfident bisa terjadi long squeeze. Itu pasti nggak Bang? Nggak ada yang pasti. Tetapi resiko itu meningkat karena estimated leverage ratio yang meningkat dari tanggal 14 ke tanggal 15 kemarin. Begitu. Jadi jujur nih market sekarang dalam kondisi yang tricky ya. Secara TA kita sudah bahas dia mulai pecah struktur, mulai ke bullish, tetapi fundamental masih tarik-tarikan ya, dan kita masih ada satu resiko besar yaitu resesi. Kalau sampai US tiba-tiba terkena resesi ya lagi-lagi untuk resesi itu datangnya tiba-tiba gitu ya, walaupun data memberikan indikasi sih, dan indikasinya bisa kena resesi nih kalau sampai nggak soft landing. Nah, tapi The Fed sampai sekarang masih belum ada tindakan untuk QE. Nah, kalau sampai telat dan hard landing, ada kemungkinan bisa drop. Nah, kalau drop ya otomatis posisi long di sini juga bakal kehajar juga. Nah, jadi ini benar-benar jujurnya lumayan kompleks nih secara fundamental, TA dan on-chain. Karena mereka cenderung ada tarik-tarikan nih gitu. Nggak segampang kayak waktu di sini. Waktu di daerah sini itu jelas ya. Sorry, di sini nih. Membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Semuanya sinkron. Fundamental, TA, on-chain, ya sinkron. Bearish. Nah, sekarang mulai ada masa-masa transisi nih. Atau masa-masa ya mau antara pergeseran atau jangan-jangan cuma konsolidasi untuk melanjutkan tren bearish. Mana yang akan terjadi, kita bukan dukun, kita nggak bisa tahu. Tapi yang pasti di sini terjadi ada resiko yang mulai meningkat. Jadi buat lo yang punya posisi futures atau posisi spot yang bahkan over leverage pun, lo boleh pertimbangkan untuk ya dipikirkan lagi nih mau gimana posisinya. Jangan sampai lo kena liquid, jangan sampai ya lo ujung-ujungnya sangkut parah begitu ya. Nah, jadi itu yang harus kalian pertimbangkan. Kesimpulannya susah ya, ini datanya bercampur-campur begitu. Some ada yang menunjukkan bullish, ada yang menunjukkan bearish, dan seterusnya. Jadi kita harus proceed with extra caution sepertinya ya. Nah, next kita masuk ke MVRV. MVRV kondisinya itu
masih di nih coba kita lihat ya, MVRV ratio masih di atas ya. Jadi otomatis untuk TP masih belum ya, karena TP di 3,7 secara MVRV. Tapi kalau untuk TP secara TA kita sudah lakukan di Bitcoin di angka 69.000 ya, buat lo ngikutin DCWT. Jadi untuk TP nggak harus pakai MVRV aja ya, bisa pakai cara lain juga. Tapi untuk TP secara MVRV masih belum sepertinya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk update on-chain kita pada hari ini. Sekali lagi, market itu tidak selalu gampang untuk dilihat si korelasinya begitu ya. Karena kalau kemarin sih enak ya, korelasinya bearish semua gitu. Dari on-chainnya bearish, dari fundamentalnya cenderung bearish, TA-nya bearish. Itu gampang gitu ya. Nah, sekarang mulai mix. Nah, mulai mix ini sekali lagi bisa menjadi pertanda. Bisa reversal, atau jangan-jangan ini adalah masa-masa konsolidasi untuk bisa lebih dalam lagi. Itu pelanjutan tren. Gitu. Jadi kan lagi-lagi cuma antara dua. Tren itu jadi pecah, reversal, ya, atau konsolidasi untuk melanjutkan tren itu. Bisa bullish, bisa bearish. Gitu. Nah, di masa-masa itu kita jangan jadi cenayang, jangan jadi dukun. Yang harus kita persiapkan adalah bagaimana biar kalau sampai ini naik kita profit, kita turun pun masih ada peluru untuk terus melakukan akumulasi. Gitu. Dan yang sebenarnya paling enak buat yang sudah akumulasi di sini, ini mau naik turun udah santai mereka. Ya kayak kita nih yang udah akumulasi di sini di 20 ribuan, di 15 ribuan. Ya sekarang sih senyum-senyum aja, terserah lu lah. Market mau bawa kemana gue udah profit. Gitu. Nah harusnya seperti itu. Ya, tapi ya mungkin buat lu yang mungkin di zaman-zaman ini masih belum berani akumulasi, atau jangan-jangan di zaman ini lu yang masih maki-maki kripto ya. Ya mungkin harus belajar lagi lebih dalam gitu. Kita beli saat orang lain fearful dan kita jual saat orang lain greedy begitu ya. Ya di 69.000 banyak yang greedy dong. Yalah, lu lihat lah banyak banget orang yang call 100.000, bahkan ada yang gila, ada yang nge-call 150.000 by the end of year gitu ya. Atau bukan di end of year, sorry, kalau di end of year masih lebih mending lah. Setelah halving akan 150.000. Waduh, gue pikir gila, itu bakal overextendednya ekstrim. Nah, jadi ya itu, ya lagi-lagi ini quote yang udah sering banget disebut oleh Warren Buffett ya. Be greedy when everyone else is fearful, and be fearful when everyone else is greedy. Jangan lupa juga 3 golden rule. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.